Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Erni Juliana. Perkenalkan di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami atau hasil tugas kami yang berjudul Koperasi Syariah. Dalam kaitan hal ini terkait mata pelajaran ekonomi Islam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke materi. Di sini sebelumnya saya perkenalkan dahulu di slide pertama. Kelompok 2 terdiri atau disusun oleh yang pertama ada Adelia Damayanti, ada Luia, terus Fikir Efrindra Ganitala, Yoga Nur Andalas, dan yang terakhir Zian Aprilia. Oke, selanjutnya. Sebelum pembahasan ini dimulai, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu koperasi. Koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan pada asas-asas kekeluargaan. Next. Koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip atau tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha. Koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi landasan dari kegiatan koperasi syariah ini adalah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, terkait prinsip-prinsip koperasi syariah, diantaranya meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak. Selanjutnya, kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya, manusia merupakan kafilah Allah ataupun utusan dan bagi kemakmuran di bumi. Selanjutnya, menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang. Next. Selanjutnya, slide-nya. Baik, sebagai bahan untuk materi kami ataupun presentasi kami terkait makalah ini, kami mengambil contoh sebuah perusahaan atau koperasi syariah, yaitu KSPPS Tamziz Bina Utama. Sebelumnya akan saya sedikit ulas mengenai sejarah berdirinya KSPPS Tamziz Bina Utama. Tamziz dibentuk oleh sekelompok anak muda yang terdidik pada tahun 1992, yaitu di sebuah kecamatan yang bernama Kertek, di sebuah kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah. Dengan bermodalkan yang kecil atau memiliki modal yang kecil, pengalaman yang minim, serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentra perekonomian, tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi pada tanggal 14 November 1994, Tamziz mendapat status badan hukum dengan nomor legalitasnya 12277 garing B titik H garing
6/11/1994 dari Departemen Koperasi. Pada 2003, Tamsis mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, dan Semarang. Jadi perkembangan dari KPPS Tamsis Bina Utama ini cukup signifikan, dibuktikan dengan banyaknya cabang yang telah dibuka di kota-kota besar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Untuk slide selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Lui. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Yoga atas waktunya. Saya akan menyampaikan koperasi yang kami ambil sebagai sampel. Yang pertama adalah landasan hukum negara. Di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/9/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Yang keempat, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2-M.KUKM/10/2007 tentang pedoman standar manajemen jasa keuangan syariah. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor KUKM/1/2007 tentang juknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro atau P3K UKM pola syariah. Kemudian karena ini koperasi syariah, maka selain landasan negara juga ada landasan Islam, yaitu berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan saling tolong-menolong dan menguatkan, seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 275, dan Surat Al-Baqarah ayat 1. Kemudian selain itu juga ada Fatwa MUI, berdasarkan Fatwa MUI DSN-MUI garing 7/2012 tentang penerapan prinsip syariah, bahwa lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis riba. Kemudian identitas dari koperasi yang kami ambil sebagai contoh. Nama lengkap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tamsis Bina Utama atau KSPPS dengan moto berkembang penuh barokah. Berdiri sejak tanggal 22 Juli tahun 1992 dengan badan hukum nomor 12227-B-H/11/1994 14 November. Dan bisa diakses melalui email info@tamsis.com. Untuk slide selanjutnya, monggo dilanjutkan kepada rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih buat Mbak Buya. Oke, saya tak lanjutkan. Ini ada visi dan misinya. Visinya adalah menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota
Terus lalu ada misinya. Misinya adalah membina keutamaan akhlak, mengembirakan dan memudahkan anggota, mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya, lalu mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik dan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan anggota dan perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah mengembangkan manfaat kepada anggota untuk mencapai kesejahteraan keluarga umum. Pembiayaan ikhtiar utama syariah. Pembiayaan ikhtiar utama syariah adalah pembiayaan tamis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah, dan menguntungkan sehingga insya Allah memperoleh keberkahan. Lalu ada contoh-contoh produk dari Tamis KSPS Tamis Bina Utama, itu ada akad pembiayaannya. Contohnya adalah yang pertama ada akad mudarobah atau musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau sebagian modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Contohnya adalah misalkan untuk orang-orang yang mau menambah modal untuk usahanya, misalkan untuk dagang, itu biasanya kita menggunakan akad mudarobah untuk KSPS Bina Utama itu sendiri. Jadi ada pembagian keuntungan antara anggota dengan koperasi itu sendiri. Jadi di situ sudah ditentukan nisbahnya berapa, lalu nanti ada keuntungan, nanti ada kesepakatan, lalu baru bisa cairkan. Untuk usaha biasanya menggunakan akad mudarobah, misalkan usaha bakso atau mungkin pertanian itu menggunakan akad mudarobah. Lalu yang kedua ada akad murabahah, yaitu akad penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya ini adalah pembiayaan misalkan dari anggota membutuhkan mobil, sepeda motor, seperti itu, lalu yang membelikan sepeda motor atau mobilnya itu adalah pihak koperasi. Tapi untuk barang bisa untuk dipilih sendiri oleh anggota itu sendiri, lalu nanti di awal akan ada penentuan untuk ujrohnya. Ada pembagian, ya sudah kalau misalkan jasanya sudah ditentukan di awal. Itu menggunakan akad murabah. Next ya. Lalu ada yang ketiga adalah akad kafalah, yaitu akad perjanjian yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ini contohnya adalah misalnya untuk pembayaran pendidikan, pernikahan, atau kesehatan. Jadi kalau ada anggota yang membutuhkan dana untuk pembayaran seperti itu, bisa mengajukan ke koperasi tersebut. Lalu di situ kita dari Tamisnya itu juga menentukan kayak ujrohnya, jadi sudah ditentukan untuk pembayaran biasanya ditentukan oleh pihak koperasi itu sendiri, jadi berkaitan langsung dengan pihak ketiganya. Lalu yang keempat adalah akad ijarah. Akad ijarah itu yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dalam hal ini antara Tamjiz sebagai pemberi sewa dengan anggota sebagai penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Contohnya adalah misalnya petani. Petani membutuhkan kayak kontraktor yang untuk penggilingannya itu dia tidak ingin membeli tapi ingin menyewa saja. Jadi kalau pihak koperasi itu membelikan barang itu tapi hanya disewakan ke pihak ketiga atau pihak anggota itu sendiri. Next. Keunggulan pembiayaan Tamjiz. Yang pertama adalah semua pembiayaan Tamjiz dilindungi dengan penjaminan ta'awun untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jiwa. Lalu yang kedua, dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariat. Yang ketiga, pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua kantor cabang dengan margin yang sangat kompetitif. Silakan, dari Jihan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Vicky. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Vicky. Adapun proses bisnis berikut adalah produk pembiayaan 1. Musyarakah, kerjasama perniagaan antara 2 orang atau lebih yang masing-masing menyertakan kontribusinya dalam suatu kegiatan usaha. 2. Mudarobah, suatu bentuk kerjasama niaga antara pihak yang menyertakan modal dengan pihak yang menyertakan keahlian dan waktu keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari dua belah pihak. Dan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang bukan merupakan kelalaian mudorib. 3. Murabahah, transaksi jual beli antara Tamjiz
dengan anggota pada harga asal atau harga perolehan dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati oleh kedua belah pihak, tamsis dan anggota. Al-ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Adel. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami kali ini, yaitu koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Koperasi syariah harus dijalankan oleh orang-orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah dan memilih koperasi syariah daripada lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya saya akan menyampaikan saran. Diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim khususnya bisa lebih bijak mengambil pilihan dalam bergabung atau ikut serta di keanggotaan koperasi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur tata cara berniaga yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sejak sebelum cara ini digunakan. Oleh karena itu, mari kita gunakan sistem syariah yang lebih halal serta tidak ada penzaliman di antara kedua belah pihak, dan dengan tegas kita katakan untuk tidak menggunakan sistem kapitalis yang telah menghancurkan dunia keuangan, baik lembaga uang non-bank atau perbankan itu sendiri. Baiklah. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 2 terkait tugas mata kuliah ekonomi Islam, dalam hal ini koperasi syariah. Semoga presentasi kali ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkuliahan ini. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.